Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara. Di segmen terakhir ini masih spesial dengan Bang Onim ya, putra Maluku Utara yang saat ini berdomisili di Palestina ya. Baik, ini Bang, ini saya coba lihat ya profil ya dari kegiatan lembaga NPC ya, Nusantara Palestina Center. Ini luar biasa, banyak sekali apa kegiatan-kegiatan sosial yang sudah Abang lakukan ya untuk kemanusiaan demi masyarakat Palestina ya. Lembaga ini kabarnya juga memang terconnecting juga ya dengan kedutaan yang apa ya, yang Abang juga kan merupakan orang kedutaan, benar demikian ya. Ya, alhamdulillah saya mendirikan lembaga ini salah satunya atas atas masukan dari teman-teman pemerintahan ya, orang pemerintahan pusat dan juga khususnya teman-teman kedutaan Indonesia di Jordania. Setelah mendirikan mereka pun bebas, silakan Bang Onim memakai logo pemerintah. Jadi pada saat mendistribusikan itu saya bisa ambil logo kedutaan untuk dipasang ke poster distribusi, itu nggak masalah karena kepercayaan dari teman-teman pemerintah pun ke saya sangat tinggi. Para lembaga yang ada di Indonesia pun kepercayaan atau thikonya itu sangat tinggi, trustnya sangat luar biasa. Alhamdulillah dengan adanya kepercayaan tersebut, program yang saya laksanakan pun berjalan lancar. Maksudnya gini, yang saya harapkan itu lembaga-lembaga di Indonesia, lembaga kemanusiaan, mengatasnamakan kemanusiaan sosial, itu kalau bisa jangan pernah meninggalkan pemerintah Indonesia. Kita jangan pernah berpikir bahwa kami lembaga besar dan bisa memberikan atau menyalurkan bantuan ke Palestina. Persoalan Palestina ini adalah persoalan antar negara, oke? Antar negara, dan kalau kita meninggalkan pemerintah, yang ngurus untuk kita masuk ke Palestina siapa? Kan pemerintah. Nah, jadi saya menghimbau agar supaya seluruh lembaga di Indonesia jangan pernah jauh berkomunikasi, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah merasa diri kita sudah besar dan meninggalkan pemerintah. Ya, saya membuka diri dan alhamdulillah pemerintah pusat pun nanti setelah ini saya akan ke Jakarta bertemu dengan Ibu Menlu, Menteri Luar Negeri. Saya juga akan ke Jakarta bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Jubir Kemlu. Jadi ada beberapa pejabat yang saya pertemukan dan juga lintas fraksi. Lintas fraksi ini nantinya ada teman-teman dari PKS, dari Golkar, dari PDIP, dari Nasdem, dari Demokrat akan berkumpul di DPR MPR dan saya hadir di situ untuk menyampaikan aspirasi kami di sana bahwa kami ini kemanusiaan dan pemerintah harus menaungi kami dalam rangka apa? Menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina. Insya Allah dalam tiap tahun saya akan memberikan saran kepada teman-teman para komisi agar supaya tiap tahun mereka harus mengunjungi ke sana. Semuanya protokolernya, koordinasinya semuanya akan saya atur semuanya. Mereka tinggal berangkat ke sana, melihat situasi di sana dan akan mengabarkan kepada masyarakat Indonesia. Yang saya ajak tidak hanya umat Islam, orang Islam, akan tapi juga ada orang Kristen yang saya ajak ke sana untuk melihat langsung bagaimana kehidupan dari orang Kristen di sana. Mereka ke gereja itu apakah seaman seperti orang Kristen di Indonesia? Apakah mereka beribadah tiap minggu itu seaman seperti saudara-saudara mereka orang Kristen yang ada di Indonesia atau seperti apa? Jadi memang pada kesempatan ini saya sangat bersyukur bisa bertatap muka dengan teman-teman Gamalama TV, dengan para pemirsa tercinta di Maluku dan Maluku Utara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat Maluku dan Maluku Utara bahwa ada putra Indonesia dari Maluku Utara yang berasal dari Galela hadir di Palestina bukan untuk faksi, partai, golongan tertentu, akan tapi murni kemanusiaan, membawa nama kesatuan Republik Indonesia di bidang sosial kemanusiaan. Ya, baik ya, luar biasa ya Bang ya, misi kemanusiaan sosial itu yang Abang kedepankan ya. Artinya jadi Bang Onim juga menjadi ya, untuk mencari informasi-informasi yang dan teman-teman Kementerian Luar Negeri masih sering terjadi peperangan, penindakan, apapun yang mereka butuhkan, bahkan sampai ke tingkat putra Indonesia asal Maluku Utara bisa menyelamatkan TKW yang terkurung di Gaza. Saya menyelamatkan dengan berkoordinasi dengan otoritas Palestina, dengan pemerintah Indonesia. Bertahun-tahun TKW tersebut terkurung di Gaza.
lebih dari 14 tahun saya menyamarkan dan mengeluarkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berkali-kali. Jadi keberadaan saya di sana itu tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina, tetapi saya juga menjadi payung untuk warga negara Indonesia yang ada di Palestina. Kalau ada masalah apapun di sana, saya dihadirkan untuk penengah. Iya, berarti saya dari cerita awal ini bisa saya simpulkan bahwa Abang ini ya, ini sebuah kebanggaan bisa menjadi corong Indonesia di Palestina, bisa dikatakan seperti itu Bang ya. Nah Bang, ini kalau berbicara tentang lembaga ini ya, itu tiap tahun memang banyak ya kepercayaan publik untuk mungkin ya berpartisipasi untuk kemanusiaan untuk urusan Palestina ini. Iya. Alhamdulillah hampir setiap tahun itu lembaga-lembaga di Indonesia selalu bertemu dengan saya untuk menawarkan diri bekerja sama dengan saya. Jadi banyak sekali bantuan kemanusiaan untuk Palestina melalui lembaga ini. Hampir setiap tahun itu, setiap tahun lebih dari kita buka-bukaan lebih dari 20 miliar. 20 miliar itu kita arahkan untuk bantuan makanan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, air minum, dan lain-lain. Jadi bantuan yang dari Indonesia melalui lembaga ini, otomatis saya yang terima dan saya yang mendistribusikan, dan dijamin bantuan tersebut tidak lari ke pejuang, tidak lari ke komunitas tertentu, tidak lari ke pejabat, akan tetapi semuanya ke rakyat jelata atau warga sipil yang ada di Palestina. Itu dijamin 100%. Iya, baik. Nah, ini informasi menarik ini ya. Mungkin di dialog kita di kesempatan ini juga mungkin ada yang tergerak. Katakan tadi Abang juga menceritakan bahwa ada program orang tua asuh untuk anak yatim ya. Kemudian ada juga program-program ekonomi ya, kemandirian ekonomi baik yang janda dan sebagainya. Itu bisa kalau misalnya mau menyalurkan bisa melalui mana? Aksesnya mana? Apakah nomor rekening? Iya, kalau ada nomor rekening? Ada teman-teman pemirsa Gamala TV, masyarakat Maluku Utara ingin berbagi, ingin berdonasi, berinfak, memberikan sumbangan kepada masyarakat Palestina, apapun siapapun mereka, baik Islam maupun Kristen, silakan berkomunikasi langsung dengan Yayasan Nusantara Palestina Center. Kantor pusatnya di Jakarta, cabangnya ada di Palestina, dan yang mengelola langsung adalah putra Maluku Utara, yaitu Abdillah Onim. Jadi insya Allah donasi yang kalian sumbangkan itu 100% langsung ke tangan warga sipil Palestina dengan berbagai program. Ada nomor rekeningnya di sini. Ya. Baik ya, luar biasa ya Bang Onim ya, dengan segudang pengalamannya, kegiatan kemanusiaan yang bisa tercatat ya dalam buku. Ini saya yakin juga masih banyak juga ya, bukan hanya sebatas buku Bang ini Pical, saja. pada kesempatan ini saya juga memohon diri, berpamitan kepada masyarakat Maluku dan Maluku Utara, kepada ibu saya di Galela. Saya berpamitan untuk berangkat kembali lagi ke Palestina akhir bulan Maret. Akan kembali ke Palestina untuk melanjutkan misi kemanusiaan di Palestina. Jadi mohon doa dari kepada masyarakat Maluku dan Maluku Utara untuk Bang Onim dan keluarga, semoga diberikan kemudahan dan perjalanan dari Indonesia ke Kairo, Kairo ke Jordan, Jordan masuk ke Palestina. Mohon doanya. Gini Bang, kita melihat persoalan Palestina ini, kita jangan terlalu memaksakan diri untuk memberikan donasi dalam bentuk uang. Yang paling berharga adalah kita memberikan apa? Doa sudah cukup. Saat ini mungkin teman-teman Maluku dan Maluku Utara belum sempat untuk berbagi, cukup dengan doa pada saat sholat, sujud. Sisipkan doa yang sangat sedikit dengan seluruh bahasa daerah kita. Contohnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah keberkahan, berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada saudara-saudara saya yang ada di Palestina. Sudah cukup, tidak usah berdonasi yang memaksakan diri, itu tidak usah. Cukup berdoa, karena doa itu insya Allah langsung sampai kepada Allah dan turun langsung kepada saudara-saudara kita di Palestina. Luar biasa ya Bang. Baik Bang Onim, luar biasa ya, banyak hal menarik yang kita bisa dapatkan dalam perbincangan kita di pagi hari ini ya. Memang ini pertemuan yang sangat luar biasa ya. Kapan lagi kita bisa berjumpa dengan Bang Onim yang saat ini sudah menetap di Palestina, seperti itu. Baik,
Tak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali, dan kami mendoakan bahwa Bang Onim bisa sukses di sana. Amin. Ya, bisa menjaga persaudaraan antara Indonesia dengan Palestina, dan juga bisa memotivasi saudara-saudara Palestina di sana agar bisa bersemangat. Amin. Baik, pemirsa Gamalama TV, tak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar dengan spesial dengan Bang Onim di pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di kesempatan pagi ini bisa memantik rasa kemanusiaan kita agar bisa berkontribusi lebih baik lagi, khususnya untuk saudara kita di sana. Seperti apa yang dikatakan Bang Onim tadi, kalau kita tidak bisa memberikan dengan harta yang berlebih, cukup dengan doa. Itu sudah sangat membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saya Ahmad Ikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini undur diri dari hadapan Anda, dan ikuti terus program Selamat Pagi Maluku Utara dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.